Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita masih diberikan waktu serta umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang-orang beriman dan orang-orang yang terbiasa melakukan amal-amal solih, maka waktu dan umur yang Allah berikan adalah sebuah kesempatan yang sangat besar dari Allah untuk terus menambah amal-amal solihnya. Bisa kita bayangkan, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan umur kepada kita 1 tahun lagi saja, kalau kita terbiasa beramal solih, maka dalam kurun waktu selama 1 tahun, insya Allah amal-amal soleh banyak kita lakukan dan mudah-mudahan membuahkan pahala. Selama 1 tahun seorang mukmin akan sholat 5 waktu, yang mana 1 sholat saja apalagi dilaksanakan secara berjamaah di masjid, maka pahalanya sangat besar. Bahkan itu adalah ibadah yang paling besar pahalanya. Belum lagi tambahkan sholat-sholat sunnah seperti sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah. Mungkin ditambahkan sholat tahiyatul masjid, ditambahkan sholat duha dan sholat-sholat sunnah lainnya. Selama 1 tahun dia sholat, dan itu mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama 1 tahun dia berzikir setelah sholat. Mungkin juga ada zikir pagi dan petang dan zikir-zikir lainnya. Selama 1 tahun dia membaca Al-Quran. Mungkin juga ditambahkan dengan puasa sunnah. Selama 1 tahun dia juga berapa kali bersedekah, berapa kali menyambung tali silaturahim, berapa kali dia menghadiri majelis ilmu. Kemudian dalam kurun 1 tahun dia masuk bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan, berpuasa di dalamnya, beribadah di dalamnya, dan masih banyak kesempatan-kesempatan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka bagi seorang mukmin, Bapak Ibu jamaah sekalian, waktu 1 tahun ini sangat penting. Kalau memang Allah takdirkan kita masih punya umur 1 tahun lagi ke depan, mudah-mudahan Allah masih berikan umur kepada kita dengan umur yang panjang dan diperbaiki amal-amal kita serta diberikan
barokah dari umur yang Allah berikan kepada kita semuanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada pagi hari ini untuk menambahkan dan menguatkan pembahasan di pekan yang lalu, kita akan membahas sebuah tema yang berjudul 3 golongan yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan ridho Allah sudah pasti selamat. Orang yang mendapatkan ridho Allah sudah pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hendaknya menjadi target utama kita dalam kehidupan ini. Menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Hasyr surat 59 ada 3 ayat yang berurutan di mana masing-masing ayat menyebutkan golongan yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama, Allah berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-8. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Dan harta rampasan perang itu diberikan kepada orang-orang fakir di antara kaum muhajirin, di mana mereka telah diusir dari kampung-kampung halaman mereka dan mereka meninggalkan harta benda demi mencari karunia Allah Subhanahu wa taala dan keridhoannya, dan demi menolong agama Allah dan menolong Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah orang-orang yang benar dalam keimanan mereka. Kelompok yang mendapatkan ridho Allah yang pertama adalah salah satu bagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat muhajirin. Definisi sahabat adalah orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka beriman dengan risalah yang dibawa oleh Rasulullah, lalu mereka meninggal di atas iman. Jadi ada 3 kriteria seseorang termasuk disebut sahabat Nabi adalah yang pertama berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beriman kepada beliau dan meninggal di atas keimanan. Maka kita tahu dalam sejarah bahwa para sahabat muhajirin mereka telah berkorban dengan pengorbanan yang sangat besar. Ketika kota Mekah yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sangat dicintai oleh para penduduknya, yang dicintai oleh para sahabat yang telah masuk Islam, namun karena mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke Madinah dalam rangka mencari karunia Allah dan keridhoannya, dan dalam rangka menegakkan agama Allah dan menolong Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tinggalkan kota Mekah itu. Kita tahu dalam sejarah bagaimana beratnya Rasulullah SAW secara naluri manusia, secara perasaan, beliau berat sekali meninggalkan kota Mekah. Bagaimana dalam hadis Nabi dijelaskan perkataan Rasulullah SAW ketika meninggalkan kota Mekah. Beliau mengatakan, sesungguhnya Mekah adalah bumi yang terbaik yang ada di muka bumi ini. Dan sesungguhnya aku sangat mencintai Mekah. Seandainya kaumku tidak mengusirku dari Mekah, sungguh aku akan tetap tinggal di kota Mekah ini. Beliau menyatakan negeri terbaik, daerah dan kawasan yang terbaik yang pernah Allah ciptakan di atas muka bumi ini adalah Mekah. Dan aku mencintainya, kata Rasulullah. Seandainya bukan karena umatku yang mengusirku, kaumku yang mengusirku, aku tidak akan meninggalkan kota Mekah.
Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kampung halaman bukan perkara mudah. Apalagi sudah hidup mapan, sudah berkeluarga, sudah punya istri, punya anak, bahkan sudah punya usaha. Sudah ada yang punya toko, berdagang, dan itu dirintis dari awal sampai sukses. Yang punya peternakan, yang punya pertanian, semuanya ditinggalkan. Dan yang dibawa hanya sedikit sekali, hanya sekedar bekal untuk perjalanan menuju Madinah. Alangkah besarnya pengorbanan para sahabat Muhajirin ketika mereka meninggalkan Mekah. Mereka yang tadinya orang yang kaya-kaya, kemudian ke Madinah, kembali dari nol, jadi orang yang miskin. Maka Allah mengatakan lil fuqara, bagi para fakir, orang-orang yang miskin dari kalangan Muhajirin. Karena mayoritas mereka miskin, karena mereka harus meninggalkan harta benda mereka. Bahkan ada orang-orang yang di antara sahabat Nabi yang memiliki kekayaan harta yang sangat luar biasa. Para pengusaha yang meninggalkan hartanya begitu banyak ketika dicegat oleh segerombolan orang-orang musyrikin Mekah ketika akan hijrah, mereka dicegat, kemudian mereka menawarkan, kalau kalian membiarkan kami berangkat ke Madinah, silakan ambil semua harta saya yang ada di Mekah. Maka harta para sahabat Muhajirin disita oleh orang-orang musyrikin, bahkan harta itu dikembangkan, diolah, dijadikan usaha, kemudian hasilnya untuk memerangi kaum muslimin di kemudian hari. Jadi wajar ketika Rasulullah SAW pada peristiwa perang Badar bersama 313 orang mencegat kafilah dagang Abu Sufyan yang saat itu membawa harta kurang lebih sekitar hampir 50 miliar kalau dirupiahkan pada hari ini. Rencananya dicegat oleh Rasulullah SAW sehabis berdagang di Syam bersama kurang lebih 30 pengawalnya. Mengapa Rasulullah mencegatnya dan akan merampas harta yang dibawa Abu Sufyan? Karena harta yang dibawa Abu Sufyan dan kafilah dagangnya sejatinya modalnya diambilkan dari harta sitaan kaum muslimin di Mekah. Maka Rasulullah dan para sahabat ingin meminta kembali. Walaupun endingnya ternyata mereka tidak memakai rute yang biasanya sehingga Rasulullah dan para sahabat tidak menjumpai kafilah dagang itu. Justru yang dihadapi oleh Rasulullah dan para sahabat adalah 1000 pasukan dari Mekah yang siap menggempur Rasulullah dan para sahabat. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, alangkah besar pengorbanan para sahabat Muhajirin dalam peristiwa hijrah. Maka kriteria pertama orang yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala adalah dari kalangan sahabat, dan itu adalah sahabat Muhajirin. Mereka telah membersamai, menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah, dan mereka akhirnya tinggal di Madinah, dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan sahabat Ansor. Poin yang pertama di ayat yang ke-8, orang-orang yang mendapat ridho Allah adalah dari kalangan sahabat, dan itu adalah sahabat Muhajirin. Kemudian yang kedua, di ayat yang ke-9 Allah berfirman, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka para sahabat Muhajirin. Orang-orang yang sudah tinggal di Madinah dan mereka beriman ya, di kota Madinah itu sebelum kedatangan para sahabat Muhajirin, yang kita kenal dengan istilah sahabat Ansor. Maka mereka mencintai saudara-saudara mereka yang hijrah, para sahabat Muhajirin. Ini juga sebuah pengorbanan yang besar dari para sahabat Ansor. Mereka membuka kedua tangan mereka, membuka diri mereka, rumah-rumah mereka untuk saudaranya dari Mekah ke Madinah, yaitu para sahabat Muhajirin. Dan mereka dengan mudahnya membagi apapun yang mereka miliki.
Sebuah gambaran persaudaraan yang disebabkan persaudaraan karena Allah. Ya, luar biasa. Ketika Rasulullah SAW di tahun pertama Hijriah, salah satu upaya yang dilakukan Rasulullah adalah setelah mendirikan Masjid Nabawi, kemudian beliau menghidupkan pasar Ukaz. Kemudian beliau juga melakukan sensus penduduk di tahun pertama, karena di tahun kedua sudah mulai fokus menghadapi serangan-serangan musuh dari luar dengan terjadinya peristiwa perang Badar dan selanjutnya. Maka di tahun pertama, langkah yang diambil Rasulullah SAW adalah yang pertama kali membangun masjid sebagai pusat peradaban, pusat penggemblengan pendidikan para sahabat, dan pusat di mana mereka ruku dan sujud kepada Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Rasulullah mempersaudarakan para sahabat Muhajirin dan Ansor. Kemudian Rasulullah juga menghidupkan roda ekonomi kaum muslimin. Rasulullah juga melakukan sensus penduduk dan juga melakukan perjanjian damai dengan komunitas atau warga lain di Madinah, terutama orang-orang Yahudi yang didominasi oleh 3 suku besar, yaitu Bani Nadir, Bani Quraidah, dan Bani Qainuqa. Maka ketika para sahabat Muhajirin dipersaudarakan dengan Ansor, sahabat Ansor menawarkan apa yang mereka miliki. Di antara mereka mengatakan kepada saudaranya, sahabat Muhajirin, wahai sahabatku, wahai saudaraku, saya punya 2 rumah, kamu pilih yang mana? Silakan. Tidak mudah Bapak Ibu jamaah sekalian, orang memberikan rumahnya, tidak mudah. Walaupun punya rumah lebih dari 1, kemudian saudaranya membutuhkan, belum tentu kita bisa memberikannya. Rumah adalah aset yang mahal. Berapa harga rumah sekarang dengan tipe yang standar? Mahal. Dan itu diberikan secara cuma-cuma oleh para sahabat Ansor kepada sahabat Muhajirin. Di antara mereka bahkan bukan hanya membagi rumah, ada yang memiliki kebun, aset-aset berupa tanah. Saya punya kebun sekian hektar, kita bagi 2. Bukan dikasih sedikit, dibagi 2. Rasanya kayak di luar nalar kita. Ada orang sebaik itu di zaman Rasulullah SAW. Memang para sahabat manusia-manusia pilihan yang memang sengaja dipilih oleh Allah menjadi teman-teman setia Rasulnya yang terakhir, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Betapa hebatnya pengorbanan para sahabat Muhajirin dan betapa hebatnya para sahabat Ansor yang menolong mereka. Bahkan di antara mereka, dan ini sudah di luar nalar kita, di antara mereka ada yang punya istri lebih dari 1 dan menawarkan kepada saudaranya, barangkali kamu kesulitan cari istri, nggak punya istri, saya punya istri lebih dari 1. Salah satunya saya ceraikan dan kamu nikahi. Ini luar biasa Bapak Ibu jamaah sekalian. Masalah hati, masalah perasaan. Sampai istri yang dicintainya pun demi saudaranya. Bukan berarti tukar tambah istri, tidak. Tapi demi kebaikan saudaranya, barangkali tidak punya istri. Sampai seperti itu. Dan para sahabat Muhajirin bukan orang-orang yang serakah. Bukan orang-orang yang aji mumpung. Ketika mereka ditawari apa yang ingin diberikan oleh para sahabat Ansor, tidak semua mereka menerimanya. Sebagaimana Abdurrahman bin Auf ketika ditawari harta oleh saudaranya dari sahabat Ansor, beliau justru meminta, tunjukkan kepada saya di mana pasar, biar saya dari nol kembali akan berjuang untuk berusaha menggulirkan ekonomi masyarakat muslim. Maka beliau adalah salah satu konglomerat di kalangan sahabat Muhajirin, yaitu Abdurrahman bin Auf. Maka orang-orang Ansor ini adalah orang-orang yang menolong saudaranya sahabat Muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan mereka sangat mencintai saudaranya yang hijrah dari Mekah ke Madinah dan tidak mendapati dalam hati mereka keinginan sedikit pun terhadap apa yang mereka berikan. Kalau sudah dikasihkan sudah bleng, ikhlas, tidak ada tendensi, tidak ada keinginan untuk mengambil kembali, diberikan begitu saja. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, dan mereka memiliki sifat ithar. Ithar itu artinya mendahulukan kepentingan orang lain sebelum dirinya, walaupun dirinya sangat membutuhkan. Kalau ada orang memiliki banyak harta dan kelebihan lalu dia berikan kepada saudaranya, ini adalah orang yang baik. Tapi ketika ada orang memberikan kepada saudaranya sementara dia sendiri sedang butuh-butuhnya, ini adalah kemuliaan. Apakah ini pernah kita lakukan? Kalau kita pernah melakukannya, alhamdulillah, semoga itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita punya uang sedikit dan sedang butuh, sementara saudara kita datang mau minjem, lalu kita katakan ini ada, silakan dipakai, sementara kita sedang butuh.
Itulah yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan juga orang-orang soleh sebelum kita. Mereka menolong saudaranya, mereka mendahulukan keperluan saudaranya, padahal diri mereka juga butuh. Ini yang namanya isar, dan ini tidak mudah, Bapak Ibu jamaah sekalian. Faulaika humul muflihun, mereka lah orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu para sahabat Ansor. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, dua kelompok manusia yang mendapat ridho Allah, sampai Allah mengatakan, atau kita sering mengatakan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah dari kalangan sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor. Lantas kalau hanya dua kesempatan ini, lalu kesempatan yang ketiga buat kita di mana? Itu pada ayat yang ke-10. Karena kita tidak mungkin menjadi sahabat Nabi SAW walaupun kita beriman dengan risalah yang beliau bawa, walaupun kita nantinya mudah-mudahan dengan izin Allah kita meninggal di atas keimanan, tapi kita tidak pernah bertemu Rasulullah Muhammad SAW, sehingga kita tidak disebut sebagai sahabat Nabi. Karena kriterianya bertemu Rasulullah, beriman kepadanya, meninggal di atas iman. Kita beriman kepada beliau, kita percaya dengan ajarannya dan kita ikuti, dan mudah-mudahan kita meninggal di atas iman, tapi kita tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW di dunia ini. Maka kelompok pertama tidak ada peluang bagi kita, dan kelompok kedua kita juga tidak punya peluang sedikit pun, karena kita bukan sahabat Nabi SAW. Maka kelompok yang ketiga adalah di ayat yang ke-10 surat Al-Hasyr. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka adalah sahabat Muhajirin dan Ansor, generasi yang datang setelah generasi sahabat. Jadi mulai generasi tabi'in itu adalah secara definisi orang-orang yang bertemu dengan para sahabat Nabi, beriman, kemudian beriman kepada Allah, kemudian meninggal di atas iman, dan tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang bertemu sahabat Nabi, apalagi sampai belajar kepada para sahabat dalam keadaan iman dan meninggal di atas iman, itu adalah definisinya tabi'in. Dan ada lagi setelahnya itu tabi'ut tabi'in, orang-orang yang berjumpa dengan para tabi'in, beriman kepada Allah dan meninggal di atas iman. Maka orang-orang yang datang setelah para sahabat, baik sahabat Muhajirin maupun Ansor, mulai dari zamannya para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian generasi setelahnya sampai hari kiamat, semua orang setelah generasi sahabat, dari mulai zaman tabi'in sampai hari kiamat, mereka punya peluang untuk menjadi kelompok yang diridhoi oleh Allah pada kelompok yang ketiga, yaitu orang-orang yang datang setelah para sahabat dan Muhajirin dan Ansor, dan mereka selalu berdoa kepada Allah, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami, orang-orang yang sudah meninggal dari kalangan kaum muslimin. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami kepada saudara-saudara kami yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau Maha Pemaaf lagi Maha Pengasih. Ini adalah kelompok yang ketiga yang akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian 3 ayat tersebut Allah rangkum di dalam satu ayat, yaitu yang terdapat di dalam surat yang ke-9, surat At-Taubah, ayat yang ke-100. Allah berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Dan orang-orang yang terdahulu dari kalangan sahabat Muhajirin
dari kalangan sahabat Ansor, itu para sahabat. Orang-orang yang telah beriman lebih dulu dari kita, dari kalangan sahabat Muhajirin dan Ansor. Kelompok pertama dan kedua. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu para sahabat. Dan kita bisa memilih pada kelompok yang ketiga selama kita mengikuti jejak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah nyatakan walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mempersiapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa ambil bagian pada kelompok pertama Muhajirin, dan juga tidak bisa ambil bagian pada kelompok yang kedua yaitu sahabat Ansor. Tapi peluang itu ada, yaitu ketika kita menjadi orang-orang yang beriman, mengikuti jejak langkah mereka. Walladzina taba'uhum bi ihsan, mengikuti mereka dengan baik. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu prinsip dalam beragama yang sangat mudah bagi kita adalah kita hendaknya beragama sebagaimana beragamanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sahabat dijadikan acuan? Kita beragama berdasarkan dua sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sumber hukum Islam hanya dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Rasulullah menyatakan, taraktu fikum amrayni, saya tinggalkan dua perkara. Taraktu fikum amrayni, saya tinggalkan dua perkara yang jika kalian pegang keduanya, wa in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kalau kalian berpegang, berpedoman, menjadikan keduanya sebagai referensi, menjadikan keduanya sebagai pemutus hukum di antara kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, bagaimana dengan sebagian orang yang menyimpang tapi tetap menggunakan Al-Quran? Karena Al-Quran seperti senjata, bisa digunakan untuk yang baik, bisa yang buruk. Berapa banyak aliran-aliran yang menyimpang, mereka juga berdasarkan, saya juga berdasarkan ayat. Bukankah Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah yang mengaku dirinya Nabi, di mana kita kaum Ahlus Sunnah menolak itu, dia menggunakan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW. Bukankah kata dia, Allah telah berfirman di dalam surah As-Saff ketika menjelaskan perkataan Maryam, wa idz qala, perkataan Isa ibnu Maryam, wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasul. Nah, ada kalimat wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan Isa ibnu Maryam memberikan kabar gembira dengan kedatangan seorang rasul yang berinisial atau bernama Ahmad. Maka Mirza Ghulam Ahmad mengatakan, sayalah rasul yang disampaikan oleh Isa ibnu Maryam, sayalah Ahmad. Maka ayat yang digunakan. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berpegang hanya kepada dua sumber hukum, Al-Quran dan Sunnah. Namun bagaimana generasi terbaik umat ini memahami Al-Quran dan Sunnah? Itu para sahabat Nabi SAW. Mereka lah orang yang menjadi murid langsung Rasulullah SAW. Gurunya adalah Rasulullah. Mereka adalah generasi yang dipuji oleh Rasulullah dengan sabda beliau, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Mereka lah para sahabat yang menimba ilmu langsung dari Rasulullah SAW, dan ketika mereka salah diluruskan oleh Rasulullah SAW. Dan mereka adalah generasi yang paling paham tentang Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Mereka lah yang menyaksikan saat-saat di mana Al-Quran turun kepada Rasulullah SAW. Mereka lah yang paling tahu ayat ini ditujukan kepada siapa, untuk apa, di mana diturunkannya, bagaimana peristiwa yang melatar belakanginya. Mereka paling paham. Sehingga Bapak Ibu jamaah sekalian, secara simpel cara beragama adalah
kita berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Lalu bagaimana dulu para sahabat mempraktekannya, kita jadikan acuan. Maka Allah menyatakan walladzina taba'uhum, ada kalimat taba'uhum, ittiba, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka di sini adalah para sahabat. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita terus bersemangat untuk belajar, mempelajari Al-Quran, Sunnah Nabi SAW. Lalu bagaimana para sahabat generasi awal ini mempraktekkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan kita mengikuti jejak langkah mereka. Kita ibaratnya adalah gerbong-gerbong kereta api, di mana lokomotifnya adalah Rasulullah SAW, dan gerbong pertamanya adalah para sahabat, diikuti para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan gerbong-gerbong setelahnya. Maka Rasulullah akan masuk ke dalam surganya Allah, dan gerbong-gerbong yang ada di belakangnya pun akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban kita adalah terus mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW yang diikuti oleh para sahabat Nabi SAW. Jangan pernah kita mengikuti orang-orang yang keluar dari rel dan keluar dari gerbong yang lokomotifnya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang selalu setia mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang mencintai para sahabat Nabi dan mengikuti cara beragama mereka. Dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita di dalam surganya dengan Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.